Full time, Manchester United menang tipis atas Brentford. Emmanuel Petit tentang Manchester United. Johnny Evans mengikuti kursus kepelatihan. Thomas Frank tentang Ten Hag dan Setan Merah. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans Setan Merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Full time, Manchester United menang tipis 2-1 atas Brentford. Gol dicetak oleh Garnacho dan Rasmus Højlund. Akhirnya, United meraih kemenangan setelah sekian lama. Comeback brilian dari anak asuh Ten Hag di babak kedua. Harus diakui, babak kedua mainnya bagus guys. Semoga ini bisa menjadi awal titik balik kita di musim ini, amin. Kami senang bisa menang. Di United, Anda selalu dituntut menang dan juga menghibur. Saya rasa semua orang menikmati sore ini, semuanya marah besar. Kami menjadikan itu sebagai bahan bakar. Kami tunjukkan dengan start cepat di babak kedua, di mana kami ingin bangkit dan kami melakukannya lewat 2 gol indah. Saya sangat menyukai penampilan Marcus Rashford hari ini. Anda bisa melihat kemampuannya. Anda ingin melihatnya di setiap pertandingan. Dia intens dan umpan silangnya bagus. Penyelesaiannya juga, tapi umpan silangnya sangat bagus untuk dilihat. Ini adalah sepak bola level atas, terkadang Anda harus menghadapi tantangan, tapi saya yakin kami akan berhasil, seperti dalam 2 musim terakhir. Saya melihat hal-hal bagus dan statistik bagus yang menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar. Namun soal peringkat itu tidak bisa bohong dan itu tidak cukup baik. Saya tahu kami berada pada gelombang yang sama di dalam klub. Secara internal, klub tenang. Tentu saja, kami mendiskusikan posisi kami dan kami harus meluruskan situasi saat ini. Sementara itu Rasmus Højlund mengatakan, "Saya senang dengan penampilan tim dan penampilan saya. Penyelesaian akhir Van Nistelrooy? Saya tidak ingin dibandingkan dengannya. Jika Anda ingin berbicara tentang dia, dia adalah panutan bagi kami. Saya bisa berkembang banyak bersamanya. Saya mewujudkan impian saya setiap hari. Saya bermain untuk Manchester United dan saya memiliki nomor 9 di punggung saya. Ini adalah kehidupan yang indah." Sementara itu Alejandro Garnacho tentang golnya. "Saya kenal Rashford, kami melakukannya dalam latihan minggu ini. Saya tahu dia adalah pengumpan silang yang bagus, jadi saya harus siap di tiang jauh. Saat dia memberikan umpan silang, saya tahu saya harus menerimanya terlebih dahulu." Emmanuel Petit tentang Manchester United. Zizou perlu mendapatkan jaminan jika dia ingin bergabung dengan Manchester United. Mereka masih merupakan klub besar, tapi tidak seperti itu lagi di atas lapangan. Dan Zizou sangat sadar dan sangat berhati-hati mengenai hal itu, kualitas para pemainnya. Sementara itu, Liverpool sangat tertarik untuk merekrut ex-back kiri Manchester United, Alvaro Carreras. Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Bahrain mengecam serangan siber dan ancaman dunia maya yang dilakukan fans timnas Indonesia. Mereka menilai perbuatan itu tak sesuai norma-norma Islam. Sekarang bawa-bawa agama ya guys. Sementara itu, meski menjadi sorotan dunia dan menjadi olok-olokan seluruh pecinta sepak bola hingga para pengamat, ternyata wasit Ahmed Al-Kaf banyak dibela oleh media-media Arab dan warga Oman. Bahkan banyak warga Oman ingin melaporkan Indonesia ke AFC dan FIFA karena menganggap pendukung Indonesia telah menghina Ahmed Al-Kaf. Sementara itu, nilai pasar Max Hilgers melesat ke angka 173,82 miliar setelah tampil apik bersama klub dan timnas Indonesia. William Gallas tentang Thomas Tuchel. Apakah Thomas Tuchel bisa mengatasi tekanan jadi manajer Manchester United? Saya kira tidak ada manajer yang bisa. Melihat banyaknya manajer yang gagal memenangi Premier League sejak Sir Alex Ferguson pergi, tekanan dan ekspektasinya terlalu besar untuk siapapun. Saya tidak tahu apakah karena persoalan ini, tapi mungkin ini adalah strateginya untuk menempatkan Ruud van Nistelrooy di bench dan menunggu waktu yang tepat untuk memberi dia pekerjaan itu. Sementara itu Bruno Fernandes tentang Ruben Amorim.
Mendengar spekulasi Ruben Amorim dikaitkan melatih klub Inggris? Sejak Amorim tiba di Sporting, mereka telah menjadi salah satu tim yang memainkan sepak bola terbaik. Mereka konsisten, perekrutan pemain yang tepat dan mereka berada dalam momen yang sangat bagus. Ini adalah tim yang sangat siap. Terkait dengan Amorim, dia menunjukkan bahwa dia sudah siap saat ini. Melatih Sporting dan memenangkan gelar juara tidaklah mudah. Sporting telah menjalani 20 tahun tanpa memenangkan gelar juara dan Amorim datang dan telah memenangkan 2 gelar. Ini menunjukkan bahwa pekerjaannya telah dilakukan dengan baik. Jika dia bisa melakukan hal yang sama di Inggris, Spanyol atau dimanapun, Anda tidak akan pernah tahu sampai Anda sampai di sana. Tetapi saya yakin kualitasnya ada di sana untuk dilihat semua orang. Jonny Evans mengikuti tradisi para pemain Manchester United yang mengambil lencana kepelatihannya. Sir Alex mendorong para pemainnya untuk mengikuti kursus kepelatihan pada sore hari, daripada menghabiskan waktu luang mereka dengan produktivitas yang lebih rendah. Sementara itu Luis Saha tentang laga Manchester United kemarin. Dia tampaknya tidak begitu percaya diri, tetapi taktik Manchester United juga menjadi salah satu faktornya. Dia tidak banyak mendapat bantuan dan sering mendapat umpan dari para pemain sayap. Etos kerjanya tetap sama, tetapi timnya tidak bekerja sama dengan baik. Kobbie Mainoo dan Christian Eriksen bagus dalam menguasai bola. Tetapi terkadang mereka bermain terlalu dalam dan tidak cukup dekat dengan para penyerang, mereka terlalu jauh dan posisi mereka tidak tepat, sulit untuk menontonnya. Sementara itu Christian Eriksen kemungkinan besar tidak akan bertahan di Manchester United setelah akhir musim ini. Ajax sangat tertarik untuk merekrutnya kembali, dan ada minat dari MLS dan Saudi. Thomas Frank tentang Ten Hag dan Manchester United. Sungguh luar biasa, betapa dia sangat diperhatikan saat ini. Saya tahu bagaimana rasanya dalam situasi seperti itu. Saya pikir itu berlebihan. Dia pelatih yang baik, dia memenangkan 2 trofi dalam 2 musim. Tapi saya paham maksudnya. Jika tim menang, pelatihnya benar-benar hebat dan jika tim kalah, pelatihnya sedang apes. Bukan hanya tentang pelatih, atau para pemain, atau para penggemar, atau dewan direksi, namun kombinasi dari semua hal tersebut. Saya yakin kami bisa pergi kemanapun dan mengalahkan tim manapun. Namun saya juga sadar bahwa saat kami berangkat ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United, klub besar dengan pemain-pemain top, mereka adalah favorit. Namun kami harus pergi ke sana dengan cara dan pola pikir bahwa kami bisa menang. Man United hanya mampu memenangkan 1 dari 6 pertandingan terakhir mereka di Premier League, menunjukkan performa yang menurun drastis. Mereka juga menghadapi potensi sejarah buruk jika kalah lagi di kandang. Setan Merah bisa mencatatkan 3 kekalahan kandang berturut-turut di Liga untuk pertama kalinya sejak 1979, sebuah catatan yang ingin dihindari oleh manajer Erik ten Hag dan para pemainnya. Selain itu, United bisa menjalani 4 pertandingan Liga tanpa mencetak gol untuk pertama kalinya sejak 1989 jika gagal menjebol gawang The Bees. Sementara itu Manchester United tertarik pada Ruben Amorim dan telah menanyakan tentang dia dan situasinya. Dia memiliki klausul pelepasan di Sporting musim panas mendatang. Erik ten Hag tentang kondisi timnya saat ini. Di Manchester United, kami harus memenangkan pertandingan dan juga menang dengan cara yang menghibur dan saya pikir semua orang menikmati sore hari ini, terutama apa yang terjadi. Kami kebobolan dengan cara yang tidak adil, namun di babak kedua, kami menunjukkan, sebuah tim, kita bersama. Kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim, kami mencatatkan 4 clean sheet di Premier League dan itu menunjukkan organisasi kami sangat baik. Kami menciptakan banyak peluang, datang dari titik yang tepat, namun itu tidak sesuai dengan level yang kami harapkan. Calon striker terbaik dunia nih bos. Finishing gol kedua dari Højlund tadi benar-benar membuktikan kualitasnya. Tenang banget gila. Badinya juga kuat, tahan bola oke, kontrolnya juga bagus. Memang untuk saat ini Højlund masih striker United nomor 1.